Cecil Frances Alexander lahir pada bulan April 1818 di Dublin, Irlandia. Sejak usia muda, ia sudah mulai menulis puisi dalam jurnal sekolahnya. Setelah ia dewasa, puisi-puisi tersebut diterbitkan dalam beberapa buku kumpulan puisi. Di antaranya adalah sebuah buku yang berjudul Hymns for Little Children yang diterbitkan pada tahun 1848. Buku tersebut berisi 13 puisi yang masing-masing menjelaskan salah satu bagian dari pengakuan iman rasuli dengan tujuan supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak di sekolah minggu maupun di rumah. Salah satu puisi dalam buku itu yang berjudul Once in Royal David City menjelaskan mengenai bagian ketiga dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Pada tahun 1849, Henry John Cornlett, seorang pemain organ dan pemusik gereja, mengubah tune yang diberi nama Irby untuk menyanyikan himne tersebut. Dan pada tahun 1977, Yamuger menerjemahkan himne tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dalam Kota Raja Daud dan dimasukkan ke dalam buku Kidung Jemaat nomor 113. Himne ini terdiri dari 6 bait atau stanza yang masing-masing terdiri dari 6 baris. Ke-6 bait ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing berbicara mengenai satu bagian tertentu dalam kehidupan Yesus. Bait pertama dan kedua berbicara mengenai Natal atau peristiwa kelahiran Yesus seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Dalam bait pertama terdapat perbedaan yang mencolok antara kota Raja Daud yang megah dengan kandang yang rendah dan palungan di mana bayi mungil yang lemah dibaringkan. Dalam bait kedua, kontras ini semakin dipertegas dengan menyatakan bahwa yang turun dari surga itu adalah Tuhan alam semesta. Namun ia berkenan hidup beserta orang-orang yang hina dan rendah. Dalam bait ketiga dan keempat, kita bergerak maju melewati peristiwa Natal menuju masa kanak-kanak Yesus. Bait ketiga berbicara mengenai Yesus yang patuh, benar, dan menghormati orang tua, dan diakhiri dengan ajakan kepada anak-anak untuk mengikuti contoh atau teladannya. Bait ketiga ini sempat menjadi sumber perdebatan karena satu-satunya kisah mengenai masa kecil Yesus yang tercatat dalam Alkitab hanya mengenai Yesus pada umur 12 tahun yang tinggal di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Walaupun di ayat 52 disebutkan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, namun terus terang kepatuhan bukan salah satu kualitas yang ditonjolkan dalam kisah tersebut. Bait keempat masih berbicara mengenai Yesus sebagai manusia yang tak berbeda dari kita. Ia merasakan suka dan duka, tawa riang dan tangisan, sama seperti yang kita rasakan. Di sini kita bisa merasakan inspirasi dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang mengatakan bahwa imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bagian terakhir himne ini, yaitu bait kelima dan keenam, berbicara mengenai masa depan kelak, ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Ini adalah kontras dari bait pertama dan kedua yang berbicara mengenai kedatangannya yang pertama dalam Natal. Dalam bait kelima kita akan melihat anak yang lemah ini datang kembali sebagai juru selamat dan raja surga yang mulia yang akan memimpin kita masuk ke dalam surga selama-lamanya. Dan bait terakhir merupakan pengharapan kita kelak. Ketika di dalam surga kita akan berada di sekeliling tahtanya dan menyembah Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan lagi dalam kandang yang hina. Melodi himne ini digubah pada tahun 1849 oleh Henry John Cornlett
seorang pemain organ yang terkenal pada waktu itu. Melodinya sederhana dan mudah diingat, karena memang diciptakan untuk anak-anak. Melodi ini disebut Irby, yaitu nama sebuah desa di Lincolnshire, Inggris. Ada satu fakta menarik mengenai himne ini, yaitu bahwa sejak tahun 1918 sampai saat ini, himne ini selalu dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi dalam kebaktian malam Natal atau Christmas Eve di King's College Chapel di Cambridge, dengan menggunakan aransemen yang digubah oleh Dr. Arthur Henry Mann, organis di King's College Chapel antara tahun 1876 sampai 1929. Dalam aransemen Dr. Mann ini, bait pertama dinyanyikan secara solo dan a cappella atau tanpa iringan oleh seorang anak laki-laki. Ini menggambarkan kesederhanaan kelahiran Yesus yang dikisahkan dalam bait pertama ini. Kemudian bait kedua dinyanyikan oleh paduan suara, dan bait ketiga dan selanjutnya dinyanyikan bersama dengan umat dengan iringan organ yang semakin lama semakin megah dan meriah. Hingga pada bait terakhir, suara umat dan paduan suara bergabung dengan deskant atau melodi tambahan yang indah, menggambarkan suasana penyembahan di sekitar tahta Allah Bapa dan Sang Anak di surga. Ketika kita menyambut Natal tahun ini, jangan lupa bahwa yang kita nantikan bukan lagi Yesus sang bayi yang lemah di palungan, tapi Yesus sang Raja surga dan Juru Selamat kita yang mulia. Selamat menyambut Dia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.